Balik lagi di channel cerita hororku di malam hari ini. Channel cerita hororku akan memberikan versi radio horor atau cerita just voice-nya aja nih. Cerita horor tentang seorang laki-laki dia menikah dengan hantu penunggu kuburan tua. Karena ini versi radio horor, just voice-nya aja. Jadi kita langsung aja nih masuk ke ceritanya. Oke, cerita hororku dimulai. Sebut saja namanya Jamal. Pria tua saat ini tinggal di sebuah desa di Tutung Agung, Jawa Timur. Di desanya, Jamal dikenal sebagai bujang lapuk atau jomblo lah. Tetangga kanan kirinya tak pernah sekalipun melihat Jamal dengan perempuan atau dekat dengan perempuan lain lah. Seorang tetangganya pernah berkata nih, dari muda sampai sekarang dia jomblo aja, gak pernah punya pacar atau punya pasangan. Jamal memang hidup sebatang kara, sendirian di rumahnya yang mulai rusak dimakan waktu. Sebagian gentengnya udah mulai copot, pintu dan kayu jendela rumahnya juga udah mulai keropos karena dimakan rayap. Ya gak pernah direnovasi lah, gak pernah diperbaiki lah oleh Jamal ini. Bahkan cat rumahnya yang semula berwarna putih mulai memudar kecoklatan. Sedangkan halaman rumah Jamal banyak tumbuh semak belukar. Ya rumput-rumput ilalang gitu lah, udah makin tinggi aja. Nggak tahu kenapa nih, emang Jamal tuh kayaknya nggak pernah merawat rumahnya atau membersihkan area rumahnya. Jadi kayak apa ya, rumah kosong lah. Nah, tubuh Jamal yang rentak ini seolah menjawab bahwa dia itu emang udah gak mampu lagi nih untuk merawat rumahnya atau bebenah atau renovasi lah, memperbaiki rumahnya atau membersihkan area rumah yang dari rumput-rumput yang sudah menjalar tinggi jadi kayak semak belukar rawa-rawa gitu. Tapi rumah itu dulunya pernah menjadi salah satu rumah terkeren di desa itu. Warga sesungguhnya emang gak pernah tahu nih dari mana Jamal mendapatkan uang itu untuk membangun rumah tersebut pada saat itu. Nah, dari cerita yang berkembang, dulu Jamal pernah menikah dengan hantu perempuan penunggu kuburan tua yang letaknya emang gak berada jauh lah dari belakang rumahnya Jamal itu. Nah, warga di sana nggak ada yang tahu tuh kuburan itu milik siapa. Beberapa warga mengaku pernah melihat sesosok wanita berbaju hijau yang menampakkan dirinya di kuburan tua tersebut. Nah, tapi saat ini atau saat itu Jamal itu hidup miskin lah. Sering banget terpergok oleh warga tidur di kuburan tersebut. Entah apa yang dia lakukan di sana, yang pasti Jamal sering banget lah tidur di kuburan itu. Dan salah satu warga juga bercerita, ya nggak pagi atau siang, malam dia sering tidur di sana. Sering banget lah kelihatan oleh warga-warga di sana, apalagi pada setiap malam Jumat Kliwon. Nah, suatu hari warga di sana geger. Jamal dikabarkan memenangkan lotre yang saat itu disebut SDSB. Konon Jamal memenangkan hadiah utama SDSB yang jumlahnya cukup besar, hingga dia bisa membangun rumahnya menjadi rumah megah atau rumah paling mewah lah di desanya tersebut. Warga desa di sana juga mendengar Jamal tak hanya sekali memenangkan hadiah SDSB itu, namun Jamal beberapa kali meraup uang besar dari bandar tersebut. Warga di desa itu mencurigai Jamal telah membuat perjanjian terlarang
dengan hantu penunggu kuburan tua di belakang rumahnya Jamal itu. Hantu wanita itulah yang memberikan nomor jitu ke Jamal sehingga bisa memenangkan SDSB. Menurut warga sekitar, isunya mereka membuat perjanjian. Hantu itu akan membantu Jamal menjadi kaya raya jika dia mau menikahi hantu wanita itu. Itu dugaan-dugaan warga sekitar pada Jamal. Nah, kecurigaan dari salah satu warga dan semua warga di situ karena Jamal tak kunjung menikah meski telah kaya raya. Jika Jamal melanggar sumpah, maka dia akan jatuh miskin. Hingga akhirnya hidup Jamal akhirnya berubah drastis. Sang hantu pergi meninggalkan Jamal karena cemburu buta. Jadi suatu hari Jamal kedatangan tamu seorang wanita. Sebut saja namanya Sumi. Nah, si Sumi ini adalah wanita yang tinggal di desa sebelah. Saat itu dia datang ke rumah Jamal karena ingin berteduh dari hujan yang hari itu turun sangat deras. Iba di hati Jamal menggerakkan hatinya untuk membuatkan Sumi teh hangat yang saat itu sedang berteduh di teras rumah Jamal. Rupanya itikat baik Jamal ini membuat sang hantu wanita berbaju hijau itu cemburu berat. Dia dikabarkan marah kepada Jamal. Hatinya seperti terbakar api cemburu. Saking marahnya, sang hantu memilih pergi dan bersumpah tak akan kembali membantu Jamal lagi. Nah, sejak saat itu kehidupan Jamal terus menurun. Dia pun akhirnya jatuh miskin dan sakit-sakitan. Dan kabarnya naasnya Sumi juga meninggal dunia tak lama setelah peristiwa itu. Meninggalnya pun sangat misterius. Sumi ditemukan meninggal pada pagi hari di kamar tidurnya. Matanya melotot dan tangannya seperti menahan sesuatu. Padahal malam sebelumnya dia baik-baik saja. Dan itulah kenapa saat ini rumah Jamal seperti terlihat sangat kumuh. Dan Jamal saat ini juga sudah tidak mempunyai banyak uang lagi. Karena itu, hantu wanita itu sudah tidak ingin lagi menemani Jamal atau membantu Jamal untuk mendapatkan kekayaan. Dan pada akhirnya Jamal pun meninggal dunia.